selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan kita untuk kalkulus 1 ya. Nah, kalau pada bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang komputasi pada turunan, meliputi penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dengan konstanta. Selanjutnya ada perkalian dan pembagian pada turunan. Sekarang kita akan masuk pada aplikasi komputasi turunan. Nah, di sini akan ada dua contoh yang akan saya gunakan untuk membahas aplikasinya. Seperti apa? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, pada soal yang pertama, misalnya kita diminta untuk menentukan apakah pendapatan total dari suatu produk yang dijual itu naik atau turun. Nah, misalkan suatu produk itu sekarang dijual dengan harga $25. Kemudian tingkat kenaikan harganya per tahun itu $2. Nah, dengan harga yang sekarang, konsumen itu akan membeli 150.000 produk. Tetapi jumlah terjual itu akan menurun dengan tingkat penurunan 8.000 produk per tahun. Nah, pada tingkat berapakah terjadi perubahan pendapatan total? Apakah pendapatan total itu naik atau turun? Itu ya pertanyaannya yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaannya, yang pertama harus kita tentukan itu adalah pendapatannya dulu ya. Pendapatan itu kalau rumus rumus sederhananya itu adalah jumlah barang yang terjual dikali dengan harga. Gitu ya. Karena relasi ini berubah terhadap waktu, kita tuliskan misalnya R itu kalau di sini sebentar. Ya, kalau di sini kita misalkan pendapatan itu sebagai R. Nah, kemudian nanti karena dia berubah terhadap waktu jadinya RT. Sama dengan kuantitas. Kuantitas barang itu Q. Q juga terhadap waktu. Jadi QT dikali dengan harganya P juga berubah terhadap waktu. Jadi RT itu sama dengan QT dikali PT. Di mana RT itu pendapatan, QT tadi kuantitas barang, dan PT itu harga barang yang terjual semuanya dalam waktu T. Nah, selanjutnya tadi di soal itu kan kita diminta mencari pada tingkat berapakah terjadi perubahan pendapatan total. Nah, kata kunci kita di sini itu adalah perubahan. Saat kita mencari tingkat perubahan, artinya sesuatu itu variabel yang mau kita cari tingkat perubahannya itu kita turunkan. Nah, di sini yang kita cari tingkat perubahannya itu adalah pendapatan, tingkat perubahan pendapatannya. Maka di sini yang kita turunkan adalah R aksen T. Nah, kemudian kebetulan di sini kita IT dikali PT. Nah, ingat aturan turunan seperti apa? Jadi R aksen T itu sama dengan turunan dari Q, dari fungsi Q dikali dengan P ditambah fungsi Q dikali dengan turunan dari fungsi P. Nah, dari soal kita sudah peroleh informasi bahwa harga awal atau P0 itu sama dengan 25 dan dolar. Nah, tingkat perubahan harga atau P aksen, tingkat perubahan harganya itu adalah $2 per tahun. Kemudian, kuantitas awal itu sama dengan 8 dalam ribuan unit per tahun. Tapi karena dia turun, maka di sini kita tambahkan min 8. Gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan semuanya ke dalam rumusnya. Sehingga nanti kita peroleh R aksen itu sama dengan min 8 dikali 25 ditambah 150 dikali 2 sama dengan $100.000 per tahun. Karena tingkat perubahan pada pendapatan nilainya positif ya, ini kita lihat $100.000, maka kita bisa menentukan kalau pendapatannya itu naik. Begitu. Ini untuk aplikasi yang pertama. Nah, seandainya nanti terjadi penurunan,
itu nanti di sini nilainya negatif karena ini tingkat perubahan gitu ya. Nah, selanjutnya di aplikasi kita yang kedua, sebuah bola golf dengan massa 0,05 kg itu dipukul menggunakan tongkat bermassa m kg dengan kecepatan 50 meter per second. Akan memiliki kecepatan awal UM itu sama dengan 83 m per m tambah 0,05 meter per second. Tunjukkan bahwa U aksen M itu lebih besar daripada 0 dan interpretasikan hasil ini dalam konteks permainan golf. Nah, kemudian kita diminta membandingkan hasil dari U aksen 0,15 dan U aksen 0,2. Nah, di sini kalau tadi kita menggunakan aturan perkalian, sekarang di sini kita menggunakan aturan pembagian. Nah, kalau menggunakan aturan pembagian, tadi kita kan punya UM, kemudian U aksen M. Nah, ini sebentar. Tadi U M ini sama dengan 83 M per M ditambah 0,05 ini ya. Nah, kalau kita mau mencari U aksen M, ini kan artinya turunan dari 83 M, yaitu 83 dikali dengan M tambah 0,05. Pertama dikurangi dengan yang kedua itu yang pembilangnya 83 M dikali dengan turunan dari penyebutnya, yaitu 1 0,050 ya. Nah, ini dibagi dengan M tambah 0,05 kuadrat, penyebut dikuadratkan. Sama persis ya dengan yang di sini. Ketika kita operasikan, nanti kita akan peroleh hasil 83M ditambah 0,05 dikali 83 dikurangi 83M. 83M dikurangi 83M kan habis ya. Sisanya yang di atas itu 4,15 per M ditambah 0,05 kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini, baik pembilang atau penyebut itu kan dua-duanya nilainya positif ya, tidak ada yang sama dengan tidak ada yang kurang daripada 0, sehingga terbukti kalau U aksen M ini nanti bernilai positif. Nah, artinya apa? U aksen M ini kan adalah kemiringan ya, gradien, jadinya gradien garis singgung. Nah, ini kalau dia bernilai positif mengindikasikan adanya kenaikan grafik untuk UM, yang mana grafiknya kalau UM ini bentuknya seperti ini, U-nya ke atas, M-nya ke samping begini. Jadi akan ada indikasi kenaikan seperti ini dari kiri ke kanan. Nah, ketika kita bawa ke dalam konteks permainan golf, ini artinya M tadi ini kan adalah massa. Kemudian U ini adalah kecepatan. Sebentar. Nah, ini tadi adalah kecepatan. Sehingga nanti ini akan kalau kita kembalikan ke dalam konteks permainan golf, itu semakin besar massa tongkat golf, maka kecepatannya juga akan semakin besar. Nah, kemudian tadi kan kita berbicara tentang U aksen ya. Nah, turunan dari kecepatan itu adalah percepatan. Begitu ya. Selanjutnya kita menghitung U aksen dari 0,15, artinya percepatannya ketika massa tongkat golfnya itu 0,15, yaitu 103,5
0,75. Sedangkan ketika percepatan ketika U aksennya itu masanya itu 0,2 adalah 66,4. Nah, dari sini kita ketahui bahwa semakin berat tongkat golf yang digunakan, maka percepatan pada bola juga akan semakin berkurang. Percepatan itu artinya perubahan kecepatan pada bola ini juga akan semakin berkurang. Jadi nanti dia semakin stabil, begitu ya. Ketika dipukul dengan tongkat yang lebih berat, itu nanti akan lebih stabil. Kecepatannya lebih, perubahan kecepatannya tidak begitu tajam kalau ada kenaikan atau ada penurunan, begitu. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Ini untuk aplikasinya, ada 2 aplikasi yang kita gunakan di sini ya. Yang pertama tadi aplikasi di bidang ekonomi, yang kedua ini nanti di bidang fisika, begitu. Saya rasa begitu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih, selamat belajar.